Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Martin Taha, Wali Kota Gorontalo. Ingin berpesan untuk anak-anakku, siswa dan siswi SD dan SMP Sekota Gorontalo yang saya cintai dan saya banggakan. Terus belajar dan jangan patah semangat dengan kondisi yang saat ini. Ikuti terus program belajar dari rumah di Mimosa TV yang kami gagas agar anak-anakku tercinta tetap bisa mengikuti pelajaran secara maksimal. Kepada orang tua atau wali murid, dampingi anak-anak kita selama belajar di rumah. Beri mereka motivasi agar kualitas belajar mengajar tetap memberi hasil yang maksimal. Saya ucapkan selamat mengikuti pelajaran anak-anakku semua. Jadilah engkau anak-anak berguna. Engkaulah generasi penerus masa depan bangsa dan daerah yang kita cintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Mimosa TV, kita berjumpa lagi dalam program belajar dari rumah bersama Smart City kerjasama Mimosa TV dan Dinas Pendidikan Kota Gorontalo. Bersama saya Isnawati Yedehi MPD, saya guru dari SDN 38 Holondalangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Anak-anak, ibu berdoa hari ini kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar dari rumah bersama Mimosa TV. Ya. Jadi anak-anak jangan lupa setiap hari kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan izin dan kuasa-Nya lah kita masih diberikan nikmat kesehatan sehingga masih bisa beraktivitas pada pagi hari ini. Ya anak-anak ya, jadi kita harus selalu bersyukur apalagi di saat pandemi corona sekarang. Kita berdoa kepada Allah agar selalu dijauhkan dari virus corona atau COVID-19. Ya anak-anak ya, oke anak-anak. Ibu minta seperti biasa sebelum kita mulai proses pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita harus berdoa ya. Jadi sebelum belajar kita harus berdoa. Oke anak-anak, ibu memimpin doa dari sini sesuai dengan agama ibu, agama Islam. Dan kalian yang berada di rumah silakan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kalian masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zikni ilman warajukni pahman. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak selesai berdoa. Mengapa? Sebelum belajar kita harus berdoa agar apa yang kita pelajari hari ini bisa mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan kalian insya Allah bisa tumbuh jadi anak-anak yang cerdas dan berguna bagi bangsa dan negara. Oke, anak-anak, pelajaran hari ini kita akan mulai. Tetapi sebelumnya ibu ingin bertanya dulu. Ya, anak-anak masih ingat materi yang minggu kemarin yang disampaikan oleh Ibu Uswatun? Ayo, siapa yang masih ingat? Ibu yakin dan percaya anak-anak pasti masih ingat. Oke anak-anak, materinya tentang apa? Ya, bagus. Materinya tentang iklan. Oke, selain iklan ada apa lagi anak-anak? Oke, ada zat tunggal, terus yang berikut ada zat campuran. Oke anak-anak, itu materi minggu kemarin. Hari ini kita pun akan belajar materi yang sama, yakni iklan dan zat tunggal beserta zat campuran.
Tapi tunggu dulu ya anak-anak, layar TV-nya jangan langsung dimatikan hanya karena materinya sama. Kemarin kalian belajar tentang iklan media elektronik. Tapi hari ini kita akan belajar tentang iklan media cetak. Oke anak-anak, sudah siap belajarnya? Oke, tetap semangat. Semangat pagi, 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 pagi. Oke anak-anak, materi kita hari ini yakni tema 9 benda-benda di sekitar kita, subtema 3 pembelajaran 1. Oke anak-anak, sudah siap belajar hari ini? Ya, anak-anak, kalau kalian sudah siap belajarnya hari ini, jangan lupa tetap stay di depan layar televisi kalian Mimoza TV dan jangan lupa siapkan alat tulis menulis. Oke, anak-anak, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, dengan mengamati gambar, kalian bisa menentukan isi iklan ya. Jadi kalian bisa menentukan isi iklan yang ada pada gambar. Terus yang berikut, tujuan pembelajaran yang berikut anak-anak, nanti kalian setelah memahami bacaan beserta mengamati gambarnya, kalian bisa menjelaskan apa itu iklan media cetak, terus yang berikut apa itu iklan baris, iklan kolom. Dan yang terakhir tujuan pembelajaran kita dengan memahami penjelasan ibu tentang zat tunggal dan zat campuran, kalian bisa mengelompokkan benda-benda berdasarkan unsur dan senyawa. Oke anak-anak, sudah paham? Itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, tetap siap dan semangat belajar dari rumah. Oke anak-anak, materinya ibu akan mulai ya. Oke, karena kalian kemarin sudah belajar tentang iklan media elektronik. Apa itu iklan media elektronik? Jadi ada radio, terus ada apa lagi? Ya, ada dari televisi, terus ada dari internet. Terus kalian sudah belajar apa itu ciri-ciri iklan, terus pengertian iklan, tujuan iklannya apa. Nah, sekarang ibu ingin mengetes apakah kalian masih ingat materinya atau tidak. Boleh ya anak-anak? Siap? Siap ibu akan mencoba siapa yang masih ingat materinya melalui tampilan gambar berikut ini. Ya, tolong diperhatikan gambarnya ya anak-anak. Oke anak-anak, ini ada gambar. Ya, tolong diperhatikan gambarnya. Ya anak-anak, di situ ada gambar. Selain kalian memperhatikan gambarnya, silahkan kalian baca pertanyaan di bawah gambar tersebut. Ya, silahkan. Jadi anak-anak, silahkan gambarnya diperhatikan. Oke, ibu beri waktu 2 menit untuk memahami gambar yang ada, mengamati gambar yang ada. Oke, anak-anak, ada yang bisa membantu ibu untuk menjawab sesuai pertanyaan yang ada? Halo anak-anak, dilihat ya pertanyaannya.
Produk apa yang ditawarkan dalam iklan tersebut? Terus yang berikut, apa saja yang terdapat dalam iklan tersebut? Dan yang ketiga, bagaimana kesimpulanmu tentang isi teks paparan iklan? Oke anak-anak? Ya, sudah ada yang menjawab? Halo? Ada yang bisa menjawab? Ini gambarnya tentang? Ya, bagus. Ini gambar iklan. Ya anak-anak ya, ini gambar iklan. Iklannya tentang apa? Oke, iklannya tentang Aquada ya. Jadi iklan mereknya tentang Aquada. Ya, tolong diperhatikan ya anak-anak. Ya, sudah selesai? Oke, silakan kalian lihat apa jawaban kalian sudah sesuai dengan jawaban yang Ibu tampilkan. Ya, perhatikan di layar TV kalian ya. Ini produk apa yang ditawarkan dalam iklan tersebut? Ya, jadi produk yang ditawarkan itu berupa minuman dalam kemasan. Jadi iklannya berupa minuman dalam kemasan yang mereknya Aquada. Ya, benar ya anak-anak ya. Jadi mereknya Aquada. Terus yang kedua, apa saja yang terdapat dalam iklan tersebut? Ya, perhatikan kembali ya iklannya anak-anak. Ada apa saja di dalamnya? Oke, yang pertama itu ada produk yang ditawarkan. Produk apa? Oke, produk Aquada. Oke anak-anak, berikut selain ada produknya, ada gambar yang menarik. Benar tidak? Iklan tadi ada gambar yang menarik atau tidak? Kita lihat lagi iklannya. Ya, gambarnya menarik ya, diwarnai, terus ada 3 orang, ada anak perempuan, ada anak laki-laki yang sedang membuang sampah. Terus yang terakhir ada kalimat iklan. Anak-anak perhatikan, yang mana kalimat iklannya? Oke, kalimat iklannya semua berawal dari kita. Awal yang baik, tentu akhir juga yang baik. Ya, bagus ya anak-anak. Yang ketiga, bagaimana kesimpulanmu tentang isi teks paparan iklan? Jadi isinya bagaimana? Nah, anak-anak ingat kembali ya, tujuan pembelajaran kita hari ini. Kalian nanti mampu menentukan isi teks paparan iklan. Oke anak-anak, isi teks paparan iklan. Yang ketiga, apa sih isinya? Ya, iklan tadi sudah mencakup tujuan dari iklan. Terus waktu yang digunakan ya. Jadi tujuan dari iklan sudah tercapai. Kemudian yang berikut informatif, komunikatif, terus bahasanya juga singkat dan jelas. Yang paling terakhir, iklannya menarik. Ya, bagus anak-anak. Jadi informatif itu artinya iklan itu informasinya harus jelas. Informasi yang bagaimana? Ya, informasi tentang produk yang ditawarkan. Kalau tadi iklannya jelas, makanya dia informatif. Artinya iklannya jelas ada produk yang ditawarkan. Oke anak-anak. Ya, sekarang anak-anak kita lanjut ya. Oke, anak-anak kita lanjut sekarang. Kalian bisa membaca. Oke, Ibu lupa tadi
menyampaikan bahwa buku tema 9 yang kita gunakan, jika anak-anak punya buku di rumah, tolong dibuka bukunya halaman 121. Jadi tema 9, subtema 3, pembelajaran 1 ada di halaman 121. Oke anak-anak, jadi silakan dibuka dulu bukunya halaman 121. Nanti yang bisa bantu Ibu di sini membacakan teks yang ada dalam buku, bisa langsung ke nomor telepon 0853 40 13 7949 ya. Sudah dengar anak-anak? Yang bisa bantu Ibu untuk membaca teksnya bisa langsung ke nomor telepon yang ada di layar televisi kalian. Boleh? Tapi sebelumnya anak-anak dengarkan dulu penjelasan dari Ibu. Kemarin sudah dijelaskan apa sih itu iklan? Ya, iklan apa anak-anak? Ya, iklan adalah sebuah informasi yang disampaikan kepada halayak ramai, kepada banyak orang ya. Jadi namanya iklan pasti disampaikan kepada orang lain, kepada orang banyak. Tujuannya untuk apa? Ayo, siapa yang masih ingat? Tujuan iklannya untuk apa? Ya, bagus. Tujuannya jadi untuk membujuk masyarakat. Ya, jadi kita membujuk masyarakat, menawarkan produk agar masyarakat tertarik dengan produk yang kita hasilkan, yang kita tawarkan ya. Jadi mereka tertarik membeli. Saya mau beli ini, produknya bagus. Ya, jadi itu tujuannya kita menarik perhatian orang untuk membeli produk yang kita tawarkan. Oke anak-anak, terus selain itu kalian juga sudah pernah belajar iklan media elektronik ya anak-anak. Jadi minggu kemarin sudah pernah belajar tentang iklan media elektronik. Ya, kalau kemarin media elektroniknya ada dari radio, terus dari televisi, dan yang terakhir iklannya dari internet. Anak-anak tahu tidak, iklan itu terdiri dari beberapa macam. Tadi ada iklan media elektronik. Nah, sekarang yang Ibu jelaskan hari ini kita fokus pada iklan media cetak. Ya anak-anak, jadi kita fokus pada iklan media cetak. Ya, iklan media cetak. Anak-anak, siapa yang tahu? Coba, sebelum Ibu jelaskan apa itu iklan media cetak, Ibu ingin tahu dulu siapa yang bisa membantu Ibu menjelaskan apa itu iklan media cetak. Ayo, ada yang bisa? Ya, bagus. Iklan media cetak adalah iklan yang diinformasikan kepada orang banyak tapi hanya melalui media cetak ya. Jadi iklannya hanya dari media cetak. Anak-anak tahu tidak media cetak itu apa? Ya, anak-anak pintar semua ya, hebat. Bagus bisa menjawab. Namanya media cetak yakni ada koran, terus ada dari majalah dan lain-lain. Yang jelas produknya dalam berupa media cetak. Nah, anak-anak di sini khusus iklan media cetak, Ibu akan menjelaskan dua pokok bahasan yang ada di iklan media cetak. Yang pertama, iklan baris. Dan yang kedua,
iklan kolom. Ya, anak-anak lebih penasaran lagi ya. Wah, ternyata ada juga yang namanya iklan baris. Ada juga yang namanya iklan kolom. Anak-anak, Ibu rasa di rumah makin penasaran nih. Apa itu iklan baris, apa iklan kolom? Ibu rasa kalau dari iklan dari radio semua sudah tahu. Iklan TV, ya apalagi iklan internet yang kebiasaannya anak-anak itu paling suka membaca atau bermain gadget internet. Jadi ada iklan-iklannya. Jadi Ibu rasa anak-anak pasti lebih tahu. Oke anak-anak, apa itu iklan baris dan apa itu iklan kolom? Kalian bisa lebih memahaminya. Ya, nanti sebentar Ibu akan jelaskan. Oke anak-anak, ada yang bisa bantu Ibu membaca di sini melalui line telepon yang ada di layar televisi kalian? Ya? Halo, ada yang bisa bantu Ibu membaca di sini? Di 0853 40 13 7949. Ya, oke. Halo, ada yang bisa bantu? Halo anak-anak. Ibu-ibu yang bisa, yang sementara mendampingi anak-anaknya. Ayo, siapa yang bisa bantu Ibu? Nanti kalian di sini, Ibu minta membantu Ibu membaca. Nanti ada teks bacaannya. Apa itu iklan, terus apa itu tujuan iklan, apa ciri-ciri iklan, terus yang berikut bagian dari iklan media cetak. Ya, iklan media cetak ada iklan baris, terus ada iklan kolom. Oke, ada yang bisa bantu? Oke, sambil ya. Halo? 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 Assalamualaikum. Halo? Halo, assalamualaikum. Ya, Bu. Waalaikumsalam. Dengan siapa? Anaknya siapa? Halo? Ya, putus. Halo? Ya, putus. Halo, ada yang bisa lagi bantu Ibu? Halo? Di line telepon ya yang ada di depan layar televisi kalian. Ayo. Ya, halo? Assalamualaikum. Halo. Ya, halo, assalamualaikum. Dengan siapa, Nak? Arham. Dengan Arham. Farhan atau Arham? SDN 27. Oh, SDN 2. Arham. 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 Oke, Arham SDN 27. SDN 27. Ya, Adik Arham bisa dengar suaranya Ibu? Halo? Adik Arham? Ya, putus. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Adik Arham? Dengan adik Arham. Ya, masih dengan Adik Arham. Ya, Adik Arham bisa bantu Ibu untuk membaca. Halo? Ya. Ya, bantu Ibu membacakan ya pengertian iklan dan tujuan iklan. Jadi hanya dua ya. Untuk Adik Arham bisa bantu Ibu membaca pengertian iklan dan tujuan iklan. Oke, silakan Nak. Mana pengertiannya? Ini Nak, ini ada. Dilihat di layar TV-nya Arham. Ayo, pengertian iklan. Di buku cetak juga ada. Tidak jelas. Oh, tidak jelas ya. Iklan adalah Terus? sebuah informasi yang bertujuan untuk mendorong
atau Untuk mendorong ya, terus nak. atau Atau memberikan pengaruh pengaruh pada halayak. pada halayak. Halayak. Oke, terus. Halayak. Ramah atau banyak orang Agar tertarik pada orang ya, pada apa? Tertarik pada Barang, apanya? Ya, jasa barang. yang ditawarkan. Ya, jadi tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Lanjut nak Tujuan sampai tujuan iklan. iklan. Oke. 1. Memberitahukan kepada halayak ramai tentang suatu produk jasa. 2. Mengaruhi halayak ramai tentang suatu produk jasa. Ya, terus nak lanjut yang ketiga. 3. Menyarankan seseorang untuk membeli dan menggunakan suatu produk jasa yang diiklankan. Oke, bagus. 4. 4. Memberi informasi tentang produk jasa. Ya. Yang 5. kelima. Menarik halayak ramai. Oke, bisa dilanjutkan saja nak untuk ciri-ciri Terima iklan. kasih. Oh ya ya, oke terima kasih, tetap semangat. Ya anak-anak, itu tujuan iklannya. Oke. Ya anak-anak, itu tujuan iklannya. Oke anak-anak, kita akan tetap lanjutkan materinya. Tadi sudah dijelaskan pengertian iklan, tujuan iklan. Kita akan masuk ke ciri-ciri iklan, tapi setelah pesan-pesan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Gorontalo atas nama pemerintah Kota Gorontalo yang saat ini didampingi oleh Bapak Kapolres Gorontalo Kota, Ketua DPRD Kota Gorontalo, Bapak Dandim 1304 Gorontalo, Kepala Kejaksaan Negeri Gorontalo, Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo, Wakil Wali Kota Gorontalo, dan Ketua Majelis Ulama Kota Gorontalo menyampaikan himbauan kepada seluruh masyarakat Kota Gorontalo dalam rangka menghadapi bulan Ramadan dan Idul Fitri 1441 Hijriah. Kami mengajak pada seluruh warga masyarakat kaum muslimin dan muslimat untuk menjalankan ibadah puasa dengan penuh khusyuk dan mengamalkan seluruh amalia-amalia Ramadan dengan penuh tawadhu. Kami menganjurkan untuk tidak melaksanakan mudik. Bagi warga masyarakat Kota Gorontalo yang punya orang tua maupun sanak saudara di daerah-daerah yang sudah tergolong zona merah penyebaran virus corona untuk tidak melakukan mudik. Sebaliknya, bagi warga masyarakat Kota Gorontalo yang bekerja di daerah yang sudah tergolong zona merah penyebaran COVID-19, yang orang tua dan keluarganya berada di Kota Gorontalo, diharapkan orang tua dan keluarganya yang berada di Kota Gorontalo bisa membangun komunikasi untuk menunda kepulangan datang di Kota Gorontalo. Kami pemerintah Kota Gorontalo dan seluruh unsur musyawarah pimpinan daerah senantiasa bekerja keras untuk mencegah masuknya virus corona atau yang kita sebut dengan COVID-19 di Kota Gorontalo. Demikian himbauan ini disampaikan kepada seluruh warga masyarakat Kota Gorontalo untuk diindahkan. Gorontalo bergerak, Gorontalo menjaga, Gorontalo bertahan, Gorontalo melawan corona.
Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, kembali lagi dengan program belajar dari rumah bersama Smart City kerjasama dengan Mimosa TV dan Dinas Pendidikan Kota Gorontalo. Oke anak-anak, kita lanjutkan lagi ya. Mohon maaf Ibu duduk, kita lanjutkan lagi materinya. Ciri-ciri iklan yang baik dan benar. Sambil menunggu ada yang lain, anak-anak yang lain yang ingin telepon yang membantu Ibu membaca di sini. Anak-anak, ciri-ciri iklan yang baik dan benar. Sudah Ibu jelaskan tadi, ciri-ciri iklan yang baik dan benar. Yang pertama, iklannya harus informatif. Ya, jadi itu. Yang pertama, iklannya harus informatif. Yang kedua, iklannya harus komunikatif. Yang ketiga, iklannya harus memiliki bahasa yang singkat dan jelas. Yang terakhir, tentu iklannya harus menarik. Tadi sebelumnya sudah Ibu jelaskan ya. Informatif itu artinya iklannya harus jelas. Jelas bagaimana anak-anak? Harus ada produk yang ditawarkan itu. Kemudian komunikatif. Artinya iklan itu harus bisa atau mudah dipahami oleh orang yang melihat atau membacanya. Apalagi di media cetak. Iklannya harus jelas. Ya, jadi harus bisa dipahami oleh semua orang. Terus kalimatnya juga harus jelas dan yang terakhir harus menarik. Ya, itu ciri-ciri iklannya. Terus yang berikut anak-anak, kita lanjut pada materi iklan media cetak. Ya, iklan media cetak ini anak-anak kembali lagi iklan media cetak. Ada iklan baris dan iklan kolom. Oke, iklan media cetak. Tadi Ibu jelaskan media cetak berarti berupa hasil cetakan. Informasinya berupa hasil cetakan ya. Ada dari apa ya? Cetak dari koran. Oke, dari koran. Terus ada majalah. Itu media cetaknya dan lain-lain yang jelas. Iklannya berupa cetakan. Oke, apa itu iklan baris dan iklan kolom? Kita lanjutkan teks bacaannya. Anak-anak bisa lihat di layar televisi kalian atau yang punya buku tema 9 silakan dibuka materinya. Ya anak-anak silakan ya dibuka materinya. Ada di halaman 121. Ya, halaman 121. Yang pertama iklan baris. Ya, anak-anak sambil menunggu ada yang ingin membaca atau membantu Ibu membaca teks bacaannya, silakan ke line telepon yang ada di layar televisi kalian. Yang pertama iklan baris. Iklan baris yaitu iklan kecil. Dia singkat, kemudian berisi penawaran atau informasi tentang sesuatu. Halo? Ada yang masuk, yang menelpon? Halo? Ada yang? Oke, putus. Ya, anak-anak, Ibu lanjut ya. Jadi iklan baris itu iklannya singkat, kecil. Dia berisi penawaran, informasi tentang sesuatu yang terdiri atas beberapa baris saja. Iklan baris juga disebut iklan mini. Oke, ada yang mau bantu Ibu lagi membaca di sini? Halo? Ya, Ibu lanjut ya. Ciri-ciri iklan baris, tolong diperhatikan dan dipahami materinya ya nak, agar nanti tujuan pembelajaran kita tercapai. Kalian bisa memahami pengertian iklan baris. Halo? 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 Ya, halo. Assalamualaikum. Tolong dikecilkan volume TV-nya, Bu. Halo? Dikecilkan volume TV-nya. Halo? Kecilkan volume TV-nya.
Oh ya, Man. Ya, lanjut. Sambil menunggu ada anak-anak yang bantu ibu membaca, bacaannya ibu lanjutkan. Ciri-ciri iklan baris yaitu 1. Ya, halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tolong dikecilkan volume TV-nya, Bu. Halo? Ciri-ciri iklan baris yaitu 1. Terdiri atas 2 sampai 3 baris. Informasi yang terkandung di dalamnya hanya informasi penting. Ditulis secara singkat, padat, namun jelas. Jadi meskipun dia singkat padat, namun iklannya jelas. 2. Dikelompokkan sesuai jenis barang atau jasa yang ditawarkan. Jadi kalau misalnya di koran itu ada iklan yang ditawarkan mobil. Jadi di lembaran itu khusus penawaran mobil semua. Ada yang khusus menjual rumah, maka tampilannya juga khusus yang menjual rumah, tidak dicampur adukan. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, dengan siapa, Nak? Dengan Syahril. Dengan Syahril. Ya, Syahril dari SDN berapa? Syahril. SDN 43. Ya, Syahril. Silakan, Nak. Dibantu Ibu membaca tentang ciri-ciri iklan. Volume TV-nya dikecilkan. Ya, silakan, Nak. Dibantu Ibu membaca ciri-ciri iklan. Ciri-ciri iklan baris. Ayo. Ayo, Nak. 1. Iklan baris. Ciri-ciri iklan, ayo. Iklan baris yaitu iklan kecil, singkat, berisi penawaran informasi tentang sesuatu yang terdiri atas beberapa baris saja. Oke, terus? Iklan baris disebut juga iklan mini. Ya, jadi iklan baris, iklan mini. Lanjut, ciri-ciri iklannya. Ciri-ciri iklan berisi yaitu Baris, yaitu 1. 1. Terdiri atas 2 sampai 3 baris. Terus? Informasi yang terkandung di dalamnya hanya informasi penting saja. Ya, bagus. Lanjut. Ditulis secara singkat, padat namun jelas. Ya, lanjut. 2. 2. Dikelompok sesuai dengan jenis barang atau jasa Yang ditawarkan. Oke, lanjut. Nomor 3, yang Nak. ditawarkan. Nomor 3. Berupa kalimat-kalimat pendek dan biasanya Menggunakan. singkatan untuk menghemat tempat. Oke, lanjut. Nomor 4. 4. Sebagai iklan baris dilengkapi dengan gambar ukuran kecil dan tidak berwarna. Oke, lanjut. 5. Dilengkapi dengan nomor telepon penjual untuk dihubungi pembeli. Oke, nomor 6.
Nomor 6. 6. Tidak menggunakan ilustrasi grafis. Ya. Yang terakhir. 7. Biaya Biaya pemasangan tergolong murah. golong rumah. Murah karena karena tidak membutuhkan tempat yang lebar. Ya, bagus. Terima kasih untuk Adik Syaril ya. Tetap semangat dan tetap stay at home ya. Iya, Oke. terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak, Ibu lanjutkan ya. Itu ciri-ciri iklan baris. Jadi, tidak menggunakan tempat yang banyak. Dia hanya terdiri dari 2 atau 3 kalimat. Terus yang berikut, pembayarannya juga murah. Kemudian tidak menggunakan ilustrasi grafis, tapi tetap ada nomor telepon yang bisa dihubungi oleh pembeli. Oke, lanjut materinya. Nah, anak-anak, ini jenis-jenis iklan baris. Perhatikan ya di layar TV kalian, jenis-jenis iklan baris. Yang pertama, ada iklan penawaran. Ini yang tadi ciri-ciri iklan baris. Kalimatnya biasa disingkat. Iklan penawaran, contoh. Disewakan rumah. Rumah hanya disingkat RMH. Disewakan rumah, baru disingkat BR. Jalan tajam, baru full, ya, dan seterusnya. Jadi anak-anak yang diperhatikan adalah penulisan dari iklan baris. Iklan baris itu dia singkat dan biasanya hanya terdiri dari 2 atau 3 kalimat. Namun meskipun demikian dia harus jelas dan mudah dipahami. Ada nomor telepon, ini dari contoh-contoh yang ada semua ada nomor telepon. Hanya penulisannya itu yang disingkat. Contoh iklan lowongan DBUT disingkat ya, namanya bacaannya dibutuhkan penjaga toko. Toko hanya disingkat dengan TK. Jadi itu anak-anak yang perlu kalian perhatikan dalam iklan baris. Tulisannya disingkat, terus hanya terdiri dari 2 atau 3 baris, ada nomor telepon, ada produk yang dijual, atau ada informasi yang disampaikan. Ya, itu iklan baris. Anak-anak ingin lihat contoh iklan baris? Oke, perhatikan semua. Ini iklan baris. Laptop, dijual segera, laptop kondisi masih mulus, dan seterusnya. Ini contoh iklan baris, tolong diperhatikan baik-baik. Terus yang berikut ada iklan baris yang khusus kursus bahasa Inggris. Dibuka pendaftaran kursus bahasa Inggris dan seterusnya. Bisa dibaca di layar TV kalian. Terus yang berikut lagi ada contoh lain, penjualan rumah. Rumah dijual. Dijual cepat. Disingkat CPT, jadi cepat hanya ditulis CPT. Kenapa disingkat seperti itu? Karena semakin banyak baris yang digunakan, maka semakin mahal biaya yang digunakan. Dan ketika dia sudah melebihi 4 sampai 5 atau bahkan sampai 10 baris, maka dia sudah disebut dengan iklan kolom. Ya, bagus ya anak-anak. Lanjut, iklan kolom. Nah, sekarang anak-anak iklan kolom. Diperhatikan baik-baik penjelasan Ibu ya. Iklan kolom adalah iklan yang pemuatannya memanfaatkan beberapa bagian kolom dari halaman surat kabar. Ciri-ciri iklan kolom adalah sebagai berikut. 1. Terdiri atas ilustrasi atau gambar, foto, bagan, dan kata-kata. Ya, jadi biasanya iklan kolom ada gambar, beda dengan iklan baris tadi. Terus yang kedua, ukurannya lebih besar daripada iklan baris. Bahkan ada yang penuh
satu halaman koran. Ya, jadi iklan kolom itu biasa sudah penuh di satu halaman koran. Yang ketiga, berisi penawaran. Jadi ada yang ditawarkan, terus ada ajakan, terus ada bujukan untuk membeli produk atau barang yang ditawarkan. Bisa juga berupa iklan pribadi atau keluarga yang berisi misalnya berita pernikahan, terus berita duka cita, atau ucapan terima kasih. Ya, anak-anak sudah paham apa itu iklan baris dan iklan kolom? Oke, anak-anak sudah paham apa itu iklan baris dan iklan kolom? Oke, anak-anak, iklan baris sekali lagi Ibu jelaskan, iklan baris itu dia hanya terdiri dari beberapa baris. Kemudian kalimatnya biasa disingkat. Sementara iklan kolom biasa dia sampai menggunakan semua kolom atau bisa satu lembar halaman koran, ya. Oke, anak-anak, Ibu tampilkan contoh iklan kolom ya. Tolong diperhatikan iklan kolomnya. Ya, iklan kolom di sini ada Toyota termurah. Ya, ini contoh iklan kolom ya. Ada penawaran, ada yang ditawarkan, yang dijual. Toyota termurah, DP murah dan angsuran ringan, proses cepat dan mudah, data bisa dibantu. Kami berikan harga dan servis terbaik. Ada nomor telepon, ada gambar. Anak-anak kalian perhatikan setiap apa yang ada pada gambar tersebut agar kalian lebih paham membedakan mana iklan baris dan iklan kolom. Nah, ini contohnya iklan penawaran. Penawaran sebuah produk barang, mobil. Ada mobil Toyota. Terus ada lagi contoh, ya, cari mobil baru dan bekas ke seluruh Indonesia kini jadi mudah. Ada iklan mobil lagi. Nah, itu iklan penawaran. Sekarang tadi Ibu katakan bahwa iklan kolom itu ada juga berupa ucapan terima kasih atau ucapan selamat. Nah, Ibu kasih contoh ucapan selamat. Adik-adik pasti tahu ya, anak-anak pasti tahu ini ucapan selamat. Biasa dimuat juga di koran ya, iklan kolom. Nah, ini iklan kolom ucapan selamat. Ini contohnya. Ucapan selamat. Pemerintah Kota Gorontalo mengucapkan selamat dan sukses atas pelantikan dan pengucapan sumpah janji jabatan Haji Marten Ataha SE, MEC, Dev dan Rian F. Kono B.com ya, mohon maaf. Sebagai Wali Kota Gorontalo dan Wakil Wali Kota Gorontalo periode 2019-2024. Ya anak-anak, itu iklan kolom tapi dia hanya berupa ucapan selamat. Jadi iklan kolom ini bukan hanya berupa iklan penawaran barang, juga bisa berupa ucapan selamat seperti contoh yang Ibu tampilkan sekarang. Ya. Kemudian selain iklan ucapan selamat, ada juga iklan kolom tapi ucapan turut berduka cita. Nah, dilihat. Nah, ini sudah menggunakan beberapa baris. Jadi sudah disebut sebagai iklan kolom, bahkan bisa memenuhi satu lembar ya, satu lembar kertas koran. Oke anak-anak, diperhatikan ya. Ibu minta kalian perhatikan, kalian pahami penjelasan Ibu dari pengertian iklan media cetak itu apa, terus iklan baris apa, iklan kolom beserta contoh-contohnya.
terus ada tujuan dari iklan, ada ciri-ciri iklan ya. Nanti sebentar Ibu akan kasih tugas atau Ibu akan membuat pertanyaan, adik-adik bisa jawab. Oke, ini contoh iklan kolom ungkapan duka cita. Oke, turut berduka cita. Kami segenap pimpinan dan karyawan mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya Ibu Sokini Sodarjo dan seterusnya. Ya, Ibu hanya minta kalian perhatikan tampilannya. Ya, anak-anak sudah paham? Oke. Itu contoh iklan baris sampai pada contoh iklan kolom. Oke, anak-anak. Kita kembali lagi, perhatikan ya. Kalian sudah paham, Ibu sudah menjelaskan apa itu iklan media cetak, terus apa itu iklan baris, iklan kolom. Jadi fokus pelajaran kita hari ini yakni iklan media cetak, apa itu iklan baris dan iklan kolom. Jika nanti ada yang ingin bertanya, bisa langsung bertanya apa saja tentang materi yang sudah Ibu jelaskan tadi. Jadi silakan yang ingin bertanya kembali lagi ke line telepon yang ada di layar televisi kalian, atau apa saja yang ingin ditanyakan tentang iklan tadi disilahkan. Oke, adik-adik, ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada yang mau bertanya, Ibu akan memberikan tugas pada kalian sesuai dengan materi iklan baris dan iklan kolom tadi yang sudah Ibu jelaskan. Oke, ada yang ingin bertanya? Halo, ada yang ingin bertanya? Halo adik-adik, tetap semangat ya belajar. Meskipun belajarnya dari rumah, kalian tetap harus semangat. Jaga kesehatan, terus jaga jarak, jaga kebersihan. Jangan lupa cuci tangan setelah selesai beraktivitas. Jangan lupa pakai masker ketika ada sesuatu yang akan dilakukan di luar rumah. Oke, anak-anak tetap semangat ya. Ya, ada yang ingin bertanya, disilahkan. Jika ada yang belum dipahami tentang iklan baris, ya, tentang iklan media cetak, yang khususnya iklan baris dan iklan kolom. Oke, ada yang mau ditanyakan anak-anak? Ya, tidak ada, berarti semua sudah paham. Kalau sudah paham, Ibu minta silakan kalian mengerjakan tugas, ya, tugasnya ada di buku kalian. Ya, halaman 124. Yang punya buku cetak di rumah, silahkan dilihat halaman 124. Oke, yang tidak ada juga bisa dilihat langsung di layar televisi kalian. Ada iklan di situ yang bertuliskan udara segar tanpa asap rokok. Terus ada tulisan di tempat umum, ya, di tempat kerja. Jadi silakan dilihat anak-anak, Ibu kasih waktu kalian mengerjakan ya 5 menit. Oke, 5 menit, akan tetapi tugasnya mohon bantuannya dari Bapak Ibu perwalian kalian masing-masing. Jadi kalau tugasnya nanti sudah selesai, boleh dikirim ke Ibu atau dimintakan tolong sama Bapak Ibu perwalian kalian untuk memeriksa tugasnya. Oke anak-anak, sudah selesai tugasnya, nanti disuruh periksa sama perwalian masing-masing. Ditulis saja, di buku juga ada halaman 124. Oke, tugas pertama sudah Ibu berikan. Itu tentang iklan baris dan iklan kolom. Tugasnya nanti diperiksa oleh perwalian masing-masing. Oke anak-anak, ada yang ingin ditanyakan? Oke, sekali lagi sebelum Ibu lanjutkan, tadi kan Ibu sudah katakan bahwa kita akan belajar tentang iklan beserta jat tunggal dan jat campuran. Oke anak-anak, mohon perhatian ya.
Tadi di awal pembelajaran Ibu sudah menampilkan sebuah gambar. Ya, siapa yang masih ingat gambarnya tadi tentang apa? Ayo, ayo anak-anak, siapa yang masih ingat tadi? Gambarnya apa? Halo? Ya, oke anak-anak. Siapa yang masih ingat gambar tadi? Ya, oke. Gambar yang pertama tadi yakni tentang air kemasan ya. Tadi gambarnya tentang air kemasan yang bermerek Aquada ya. Ya, mereknya Aquada. Anak-anak, minggu kemarin sudah dijelaskan, siapa yang masih ingat? Air. Nah, anak-anak, air ya. Oke, air. Kemarin sudah dijelaskan bahwa air itu termasuk apa? Ayo, siapa yang masih ingat? Air termasuk? Ya, bagus. Zat tunggal. Ya, anak-anak. Oke, air termasuk zat tunggal. Kenapa air disebut sebagai zat tunggal? Siapa yang masih ingat? Ayo, pengertian zat tunggal. Ada yang masih ingat apa itu zat tunggal dan zat campuran? Ayo, halo. Semua pintar-pintar, hebat-hebat. Ibu rasa kalian masih ingat apa yang disebut dengan zat tunggal. Ya, apa anak-anak? Oke, zat tunggal itu adalah zat yang terdiri dari satu materi atau disebut juga zat murni. Ya, zat tunggal, zat murni. Ya, terdiri dari satu materi. Nah, air ini termasuk zat tunggal, berarti dia zat murni atau zat yang hanya terdiri dari satu materi. Terus yang berikut, kalian juga sudah belajar tentang zat campuran. Apa itu zat campuran? Ya, bagus. Ternyata anak-anak pintar ya. Zat campuran itu zat yang terdiri satu atau lebih dari satu atau dua materi. Ya, jadi dia sudah ada campurannya, sudah terdiri dari dua atau lebih materi. Oke, anak-anak, itu zat tunggal dan zat campuran. Kemarin Ibu Uswatun sudah pernah melakukan uji coba. Jadi kalian pasti sudah tahu, oh ini zat tunggal, air. Zat campuran, ada air teh, terus ada air kopi, ada air sirup, ya yang dibedakan. Ada zat campuran homogen, terus ada yang heterogen. Kalian tentu sudah lebih paham. Akan tetapi anak-anak, hari ini Ibu lebih fokus pada zat tunggal. Zat tunggal itu dikelompokkan pada unsur dan senyawa. Jadi zat tunggal ya. Anak-anak, zat tunggal ya. Zat tunggal, unsur. Terus senyawa. Wah, Ibu Guru, apalagi tuh yang namanya unsur dan senyawa? Kemarin katanya zat tunggal itu zat murni, hanya terdiri dari satu materi. Nah, kenapa hari ini lagi dikatakan zat tunggal? Ada unsur, terus ada senyawa. Oke, anak-anak, sudah paham? Ingin tahu lebih jelas? Anak-anak ingin tahu lebih jelas apa yang termasuk pada zat tunggal unsur dan ada zat tunggal senyawa. Seperti tujuan pembelajaran kita tadi,
Ibu ingatkan lagi ya tujuan pembelajarannya. Jadi tetap perhatikan baik-baik penjelasan Ibu. Karena nanti kalian bisa mengelompokkan benda-benda berdasarkan unsur dan senyawa. Oke anak-anak? Oke anak-anak, Ibu akan lanjutkan kembali materinya zat tunggal yang termasuk unsur dan senyawa. Jadi kalian tetap belajar dulu dari rumah bersama Smart City kerjasama dengan Mimosa TV dan Dinas Pendidikan Kota Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Gorontalo atas nama pemerintah Kota Gorontalo yang saat ini didampingi oleh Bapak Kapolres Gorontalo Kota, Ketua DPRD Kota Gorontalo, Bapak Dandim 1304 Gorontalo, Kepala Kejaksaan Negeri Gorontalo, Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo, Wakil Wali Kota Gorontalo, dan Ketua Majelis Ulama Kota Gorontalo menyampaikan himbauan kepada seluruh masyarakat Kota Gorontalo dalam rangka menghadapi bulan Ramadan dan Idul Fitri 1441 Hijriah. Kami mengajak kepada seluruh warga masyarakat kaum muslimin dan muslimat untuk menjalankan ibadah puasa dengan penuh khusyuk dan mengamalkan seluruh amaliah-amaliah Ramadan dengan penuh tawadhu. Kami menganjurkan untuk tidak melaksanakan mudik. Bagi warga masyarakat Kota Gorontalo yang punya orang tua maupun sanak saudara di daerah-daerah yang sudah tergolong zona merah penyebaran virus corona untuk tidak melakukan mudik. Sebaliknya, bagi warga masyarakat Kota Gorontalo yang bekerja di daerah yang sudah tergolong zona merah penyebaran COVID-19, yang orang tua dan keluarganya berada di Kota Gorontalo, diharapkan orang tua dan keluarganya yang berada di Kota Gorontalo bisa membangun komunikasi untuk menunda kepulangan datang di Kota Gorontalo. Kami pemerintah Kota Gorontalo dan seluruh unsur musyawarah pimpinan daerah senantiasa bekerja keras untuk mencegah masuknya virus corona atau yang kita sebut dengan COVID-19 di Kota Gorontalo. Demikian himbauan ini disampaikan kepada seluruh warga masyarakat Kota Gorontalo untuk diindahkan. Gorontalo bergerak, Gorontalo menjaga, Gorontalo bertahan, Gorontalo melawan corona. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aksi kocak mereka akan menghibur saat istirahat Anda bersama keluarga. Mana tahu orang anak dah lahir. Bodoh. Dengan lawakan khas Gorontalo, kami hadirkan program penuh tawa dan inspiratif. Mana saya tidak suka di sini awak ada di luhu. Jadi bagaimana tadi ini? Katakanlah kita orang banyak. Dia ketemukan kembali ada di sana ada potongan dia menerobos apa yang terjadi berusaha untuk menembak dia. Satu tembakan yang luar biasa sekali. Ini Mohungguli hanya di Mimosa TV. Oke anak-anak, kembali lagi bersama Mimosa TV. Jangan kemana-mana, tetap berada di rumah, jaga kesehatan kalian. Oke, tadi sudah sampai pada materi zat tunggal, unsur dan senyawa. Ya, unsur dan senyawa. Oke anak-anak, unsur itu adalah zat tunggal. Jadi unsur itu adalah zat tunggal yang sudah tidak bisa diuraikan lagi pada zat yang lebih sederhana.
Ya, jadi sekali lagi unsur itu adalah zat tunggal yang sudah tidak bisa diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Contoh, emas, ya, emas, besi, aluminium, dan lain sebagainya yang jelas tidak bisa diuraikan lagi. Sementara senyawa, senyawa itu adalah zat yang terdiri dari beberapa unsur. Jadi zat itu terdiri dari beberapa unsur. Nah, sekarang kita kembali lagi kepada air, ya. Tadi Ibu kasih contoh air. Air. Sudah dijelaskan air itu adalah zat tunggal, tapi masuk pada unsur atau senyawa? Siapa yang tahu? Air masuk pada unsur atau senyawa? Anak-anak, air itu masuk pada zat tunggal yang disebut senyawa. Nah, semakin bingung lagi. Bu, kenapa air disebut sebagai zat tunggal senyawa? Anak-anak tolong diperhatikan ya. Ibu kasih contoh air. Kalian pasti sudah dengar dengan air. H2O, ya. H2O yang sering kita kenal dengan unsur kimia. Ini H2O. Ya, kenapa dia disebut zat tunggal tapi masuk pada senyawa, bukan pada unsur yang sudah tidak bisa diuraikan lagi? Anak-anak perhatikan ya. Ini H2O. Anak-anak tahu tidak apa itu H dan apa itu O? Ayo, siapa yang tahu? Ini pelajaran IPA loh. Sudah masuk pada pelajaran anak-anak SMP atau SMA. H2O. H dan O. Anak-anak tahu tidak H itu adalah hidrogen. Sementara O itu adalah oksigen. Ketika dia hanya terdiri dari hidrogen, maka dia termasuk pada zat tunggal unsur. Tetapi ketika sudah ada oksigen, maka dia disebut sebagai zat tunggal senyawa. Ya, diperhatikan ya anak-anak, zat tunggal senyawa. Ya, senyawa sudah lebih dari satu unsur. Ada hidrogen dan oksigen. Oke, sudah bisa dibedakan? Ya, jadi zat tunggal ada yang unsur, ada yang senyawa. Kalau yang unsur tadi contohnya emas, aluminium. Ini contohnya. Anak-anak kalian pasti lebih bisa paham lagi ketika kalian sudah duduk di bangku SMP atau SMA akan mengenal dengan yang namanya unsur-unsur kimia, ya. Unsur-unsur kimia. Biasa ada tabelnya loh anak-anak, ada tabel unsur-unsur kimia. Lanjut ya, supaya kalian lebih paham lagi, Ibu contohkan garam. Semua ada garam di rumah? Garam. Iya, garam. Anak-anak, garam. Biasanya orang-orang kedokteran atau kesehatan atau dalam kimia itu garam ditulis kimianya NaCl. Ya, NaCl. Bu Guru apalagi ini sudah NaCl. Itu tulisan kimia, unsur kimia yang ada dalam larutan garam. Apa itu NaCl? Garam masih termasuk zat tunggal senyawa. Ya, zat tunggal senyawa NaCl. Na itu, mohon maaf ya, Na itu adalah natrium. Terus Cl adalah klorida. Jadi NaCl adalah natrium klorida. Garam itu campuran antara natrium dan klorida. Sering dikenal dengan NaCl. Anak-anak pasti sudah sering dengar yang air sama garam, H2O sama NaCl. Jadi dia disebut senyawa, ya, senyawa karena sudah terdiri dari dua unsur bahkan lebih unsur yang ada dalam zat tersebut.
Oke, sudah paham anak-anak? Sekali lagi, zat tunggal yang masuk pada unsur itu sudah tidak bisa diuraikan lagi. Ya, dia kemudian kalau senyawa, dia sudah terdiri dari 2 unsur. Oke, sebentar kalian setelah memahami penjelasan Ibu, kalian bisa mengelompokkan benda-benda mana yang termasuk unsur dan mana yang termasuk senyawa. Jadi tolong diperhatikan ini. Oke anak-anak, untuk lebih jelasnya ada materi. Nih, zat tunggal. Zat tunggal adalah zat yang terdiri dari sejenis materi, disebut juga zat murni, kemudian terbagi atas unsur dan senyawa. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat lain yang lebih sederhana. Contoh besi, emas, aluminium, oksigen. Sementara senyawa itu sudah lebih dari 2 jenis unsur, contohnya garam dapur, gula pasir, asam cuka, soda. Nah, anak-anak tadi Ibu sudah kasih contoh hanya yang senyawa. Sekarang Ibu coba menjelaskan, ya Ibu akan menjelaskan, bukan dicoba, akan menjelaskan yang termasuk zat tunggal unsur. Contoh perak. Ya, perak. Anak-anak perak. Perak ini termasuk zat tunggal unsur karena dia hanya terdiri dari 1 unsur ya, perak. Kalau simbol kimianya itu ditulis dengan Ag ya, dengan Ag. Anak-anak pasti bingung, Bu, dari mana kami bisa tahu bahwa zat itu termasuk unsur atau senyawa? Anak-anak jangan bingung. Silahkan kalian langsung buka internet, di situ banyak terdapat materi tentang unsur-unsur kimia. Ada berbagai macam unsur kimia di dalamnya, nomor atomnya, terus lambang-lambangnya, kalian bisa tahu semua. Oke anak-anak, sudah paham dengan materi zat tunggal, zat campuran? Kalau zat campuran kemarin sudah dijelaskan, bahkan sudah dilakukan uji coba. Jadi hari ini Ibu fokus pada zat tunggal, unsur dan senyawa. Oke anak-anak, jadi Ibu minta tolong diperhatikan baik-baik. Karena sebentar kalian harus mampu mengelompokkan benda-benda mana yang unsur dan mana yang senyawa. Oke, Ibu kasih contoh lagi satu untuk yang unsur, zat tunggal unsur. Selain perak ini oksigen. Jadi cuman oksigen. Makanya dia disebut sebagai zat tunggal masuk pada unsur, bukan senyawa. Tapi kalau dia sudah air, sudah ada campuran antara hidrogen dan oksigen, maka lambangnya ditulis H2O. Oke anak-anak, dulu Ibu masih ingat ya, waktu Ibu SMA, Ibu masih ingat materi tentang unsur-unsur kimia ya, unsur-unsur kimia yang dijelaskan pakai cara menghafalnya pakai jalan keledai. Anak-anak sama dengan Dasadharma Pramuka. Anak-anak tahu biasa Bapak Ibu guru menjelaskan Dasadharma itu pakai jalan keledai. Taci, paparera, hedibesu, takwa, cinta, patuh, dan seterusnya. Tapi kalau unsur kimia ada salah satu cara kalian menghafal. Ibu kasih contoh ya, nanti bisa kalian buka-buka internet mengenai materi unsur-unsur kimia. Caranya contoh, hari libur nanti kita robohkan cadas Fir'aun. Hah, apa itu Bu Guru? Anak-anak pasti bingung apa yang dijelaskan sama Ibu Guru. Anak-anak itu cara mudah menghafal unsur kimia. Hari libur nanti kita robohkan cadas Fir'aun. Helium, litium, natrium, ya. Kemudian kalium, terus ada rubidium, cesium, dan seterusnya. Anak-anak menarik kan kita belajar tentang IPA, ada unsur-unsur kimianya. Oke,
Anak-anak, jika ada yang mau bertanya, disilahkan ya. Sebelum ibu memberikan tugas pada kalian, nanti ada tugas, kalian memahami zat tunggal, terus penggolongannya mana yang masuk unsur, mana yang masuk senyawa. Oke, ada yang ingin bertanya? Oke, jika tidak ada, lihat di buku kalian halaman 126 atau di layar televisi kalian ada tugas yang ibu berikan. Ya, ini ada 10 nomor. Nama zatnya ada air, terus ada tembaga, gula, perak, garam, hidrogen, besi, asam cuka, oksigen, emas. Zat-zat Oke anak-anak, ini tugas untuk IPA. Tadi ibu sudah kasih kalian tugas untuk bahasa Indonesia iklan, ada gambarnya. Bisa juga untuk iklan tadi, anak-anak silakan cari satu iklan baris dan satu iklan kolom yang ada di koran. Tapi itu pun kalau korannya ada di rumah, jangan dicari di luar rumah, yang ada di rumah saja. Silakan nanti perwalian kalian yang periksa. Terus untuk IPA ini kalian lengkapi tabel yang ada di halaman 126 di buku cetak kalian tema 9 subtema 3 pembelajaran 1. Lengkapi tabelnya penggolongan unsur dan senyawa. Cukup di checklist saja mana yang unsur, mana yang senyawa. Kalian bisa menggunakan internet untuk mencari apakah dia masuk unsur atau senyawa. Oke anak-anak, ada yang ingin bertanya disilahkan sebelum ibu kasih pertanyaan. Jadi anak-anak materinya sampai di situ untuk IPA. Jadi jika ada yang mau bertanya silakan di line telepon yang ada di layar televisi kalian. Silakan yang mau bertanya tentang materi iklan baris atau iklan kolom dan iklan kolom, terus materi tentang zat tunggal, unsur dan senyawa. Oke, ada yang ingin bertanya menyangkut materi yang sudah ibu jelaskan? Loh, yang ingin bertanya disilahkan. Anak-anak masih semangat belajarnya? Ya, ibu rasa kalian masih semangat meskipun hari ini dalam keadaan berpuasa. Tetap semangat ya untuk mama-mama, orang tua yang mendampingi anaknya. Ada yang ingin ditanyakan? Halo, yang ingin bertanya tentang materi yang dijelaskan silahkan. Jika tidak ada silakan tugasnya dikerjakan. Oke, sudah tidak ada lagi yang bertanya, ibu kasih pertanyaan yang bisa menjawab. Silahkan langsung ke line telepon ya. Pertanyaannya yang bisa menjawab, tolong ya Bapak Ibu guru perwalian yang ada di sekolah masing-masing. Jika ada anaknya yang bertanya diberi nilai 90 atau diberi nilai tugas yang baiklah. Oke anak-anak. Pertanyaannya, apa perbedaan iklan baris dan iklan kolom? Ya. Terus yang kedua, ya ada dua soal ibu kasih, apa perbedaan iklan baris dan iklan kolom? Terus yang kedua anak-anak, mengapa air disebut sebagai zat tunggal senyawa? Ayo, siapa yang masih ingat penjelasan ibu pasti bisa jawab.
Oke, anak-anak, ada 2 pertanyaan, silakan yang mau menjawab ke nomor telepon 0853 40 13 7949. Halo, ada yang ingin menjawab? Ayo, yang akan menjawab nanti diberi nilai bagus oleh masing-masing Bapak Ibu guru. Ya, halo. Ada yang bisa menjawab? Silahkan. Apa perbedaan iklan baris dan iklan kolom? Terus yang berikut, mengapa air disebut ya, halo, assalamualaikum. Halo? Putus. Ya, ayo ada lagi? Silahkan. Ayo anak-anak. Ya, kenapa air disebut sebagai... Halo, assalamualaikum. Halo. Ya, putus lagi. Ayo, ada lagi yang masuk? Silakan. Apa itu perbedaan iklan baris sama iklan kolom? Terus yang berikut, mengapa air disebut sebagai zat tunggal masuk pada senyawa? Ayo, siapa yang mau menjawab? Silahkan. Ada yang ingin menjawab? Halo? Halo? Halo, assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam. Oke, anak-anak, sambil menunggu ada yang akan menjawab pertanyaan dari Ibu, karena materinya sudah selesai, Ibu akan menyimpulkan kembali materinya supaya kalian lebih paham apa materi yang sudah Ibu jelaskan tadi. Oke, anak-anak, iklan media cetak ya, iklan media cetak itu adalah iklan yang diinformasikan melalui media cetak berupa Oke, halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Ya, putus lagi. Ya, oke. Iklan media cetak berarti yang diinformasikan melalui media cetak, koran, majalah, tabloid, dan lain sebagainya. Terus iklan media cetak itu sendiri terbagi 2, ada iklan baris, ada iklan kolom. Berarti kalau iklan baris dia hanya terdiri dari 2 atau 3 baris, tetapi iklannya jelas dan mudah dipahami. Ada produknya, terus ada nomor telepon yang bisa dihubungi, itu iklan baris. Kalau iklan kolom, dia bisa memenuhi 1 lembar koran. Oke, halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ya, oke. Nah, jadi kalau ya, assalamualaikum. Jelas dan mudah dipahami. Halo. Halo, volumenya dikecilkan, Bu. Halo. Volume TV-nya dikecilkan. Halo. Volume TV-nya dikecilkan, Bu. Oke, jadi kalau iklan kolom anak-anak, Ibu kembali simpulkan iklan kolom, dia bisa memenuhi 1 lembar koran. Halo, silahkan menjawab. Halo. Volume TV-nya dikecilkan, Bu. Oke, kalau iklan kolom di situ ada gambar yang menarik. Terus dia ada berupa iklan ucapan selamat seperti yang sudah Ibu contohkan tadi. Ya, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Volume TV-nya dikecilkan. Waalaikumsalam. Halo. Waalaikumsalam. Silakan. Waalaikumsalam.
Ayo mau menjawab yang mana nak? Volume TV-nya dikecilkan. Waalaikumsalam. Oke, mati lagi. Ya, Ibu lanjutkan anak-anak. Jadi itu iklan kolomnya. Ada berupa iklan duka cita, ada juga ucapan selamat. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, lanjut anak-anak. Kemudian yang berikut ada jat tunggal dan jat campuran. Kemarin jat campuran sudah sampai pada tahap percobaan. Kalian pasti sudah paham mana jat campuran yang masuk homogen, ada yang heterogen. Tapi sekarang ya Ibu simpulkan ya ini jat tunggal yang masuk unsur dan senyawa. Jadi kalau zat tunggal itu adalah zat yang murni, sudah tidak bisa diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Kemudian mana yang masuk unsur, mana yang masuk senyawa. Kalau unsur dia berarti hanya terdiri dari satu unsur lagi, sudah tidak bisa diuraikan. Terus yang berikut, kalau senyawa itu senyawa sudah terdiri dari dua unsur seperti tadi contoh air. Air memang zat tunggal. Ibu bukan katakan bahwa air bukan zat tunggal. Air adalah zat tunggal, tapi termasuk zat tunggal senyawa. Halo, assalamualaikum. Zat tunggal senyawa, karena di dalam air seperti tulisan unsur kimianya itu H2O, berarti sudah ada hidrogen dan sudah ada oksigen, sehingga dia disebut sebagai zat tunggal senyawa. Oke anak-anak, itu kesimpulan yang Ibu sampaikan hari ini. Ibu harap kalian tetap semangat belajar dari rumah bersama Smart City kerjasama dengan Dinas Pendidikan Kota Gorontalo dan Mimoza TV. Anak-anak, Ibu ingatkan lagi ya, kalian tetap jaga jarak, tetap berada di rumah, jaga kesehatan dan jangan lupa pakai masker. Oke anak-anak, nanti jika ada yang ingin kalian pertanyakan, silahkan ditanyakan kepada ibu guru kalian masing-masing. Untuk anak-anak SMP, kalian nanti siap-siap stay di depan televisi kalian, karena nanti sebentar ada materi dari Ibu Rusmin. Silakan, masih ada yang ingin menjawab? Ya, oke anak-anak, jadi pertanyaan yang tadi Ibu berikan silakan kalian jawab, bisa dikirim langsung kepada Ibu atau Bapak Ibu guru kalian masing-masing bersama tugas iklan sama tugas yang sudah Ibu berikan tadi. Oke anak-anak, tetap semangat bersama Smart City dalam program belajar dari rumah kerjasama dengan Dinas Pendidikan Kota Gorontalo dan Mimosa TV. Sampai jumpa. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.